Berjumpa lagi dengan Ali MJ, channelnya Ngaji dan Ngopi. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sebelumnya mohon maaf Pak Kiai apabila kedatangan kami mengganggu istirahat Pak Kiai. Kami dari Jamaah Masjid At-Thaibah yang pertama mewakili atas nama pribadi juga jamaah. Pertama silaturahmi ke Pak Kiai. Yang kedua kalinya mengaturkan permohonan maaf apabila di dalam persinggungan ataupun dalam bergaul ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami dari jamaah khusus, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan yang ketiga kalinya mohon doa dari Pak Kiai untuk kami semua jamaah Masjid At-Thaibah, mudah-mudahan diberikan ketetapan iman dan Islam, dan juga mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan juga dalam hal ibadah, dan juga mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan keempat kalinya yang terakhir yaitu mohon nasihat dari Pak Kiai untuk kami semua para jamaah, yang mana insya Allah mudah-mudahan nasihat yang disampaikan Pak Kiai mudah-mudahan bisa kami amalkan, bisa kami jalankan untuk kita laksanakan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi anna silal arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Faya ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad bajal muttaqun. Faqala ta'ala bi kitabihil ajizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfahum linnas. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tentunya seluruh jamaah dari Masjid At-Thaibah, dari Mulkut TDKM dan pengurus serta jamaah yang mewakili atas nama Jamaah At-Thaibah bisa bersilaturahmi ke tempat ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita sesuai dengan janji Rasul bahwa tidak ada langkah yang dicintai satu langkah oleh Allah dan Rasulnya kecuali langkah yang pertama adalah langkah seorang laki-laki bila mana mendengar suara azan maka dia bergegas untuk menuju sholat berjamaah. Yang kedua adalah langkahnya orang mau menyambungkan silaturahim. Ini disebutkan dalam hadis bahwa tidak ada langkah yang dicintai oleh Nabi kecuali langkah-langkah yang disebutkan tadi. Tentunya harapan kita mudah-mudahan langkah-langkah jamaah sekalian ke tempat ini senantiasa dicatat sebagai amal soleh dan sekaligus bertamu ke Al-Fakir, tamu yang membawa rahmat, sepulangnya mendapatkan barokah dan juga maghfirah Allah Subhanahu wa taala, baik yang silaturahmi maupun Al-Fakir sebagai sahibul bait. Mengaturkan terima kasih atas kedatangannya dan mudah-mudahan Al-Fakir yang mungkin kalau bicara tentang kesalahan ya bisa saja Al-Fakir lebih banyak salah daripada seluruh jamaah ya, karena kesalahan itu kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kadang-kadang merasa kita tidak salah tapi anggapan orang lain salah. Makanya sampai ada satu ungkapan, man kasuro kalamuhu kasuro sakotohu wa man kasuro sakotohu kasurot junubuhu wa man kasurat junubuhu awla bihi annar. Ini yang sangat dikhawatirkan karena semakin barang siapa orang yang banyak omongnya, banyak bicaranya pasti banyak kesalahannya. Barang siapa orang yang banyak kesalahannya pasti banyak dosanya. Dan orang yang banyak dosanya aula bihi annar, tempat kembalinya yang paling baik adalah neraka, naudzubillah. Makanya jangankan dari sikap, dari perbuatan, dari pembicaraan saja bisa saja kita menganggap
bahwa itu niatnya baik dan satu kebaikan, tapi anggapan orang ini adalah menyinggung atau ada yang sifatnya ketersinggungan. Dan ini terjadi kepada diri Al-Fakir sendiri ketika ada pergantian RT di sini, RT 09 ya, RT yang lama diganti dengan RT yang baru, lalu serah terima jabatan. Dan dikala itu Al-Fakir dituntut untuk memberikan prakata sambutan memotivasi RT yang baru ya. Dikala itu saya angkat kebaikan-kebaikan RT yang lama. Salah satunya adalah bila mana ada yang meninggal, beliau sangat cepat tanggap, dan setelah itu beliau yang selalu membeli kain kapan ke pasar ya, sehingga diangkat kebaikannya. Dan setelah itu kata saya untuk RT yang baru diharapkan lebih dari itu ya, bukan hanya sekedar bisa membeli kain kapan, tapi bisa memandikan mayit, mengapani mayit, bahkan sampai bisa memimpin sholat jenazah. Tujuannya kan baik ya, tujuannya baik agar lebih baik RT yang akan datang. Tapi ternyata setelah 2 hari kemudian nyampe ke telinga Al-Fakir bahwa RT yang lama merasa tersinggung dengan ucapan saya. Dia merasa bahwa RT yang lama itu cuma Haji Jamil ngomongnya bisa, RT cuma bisa beli kain kapan doang katanya begitu. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Maka Al-Fakir tahu bahwa ketika kita bersalah sebaiknya kita terlebih dahulu secepatnya minta maaf. Karena batas orang tidak bertegur sapa itu dalam agama Islam hanya 3 hari. Kalau 3 hari dari keduanya yang bersalah atau yang dijolimi tidak saling, yang salah tidak minta maaf, yang dijolimi pun tidak memaafkan, maka pecat imannya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dan saya langsung menghadap beliau, mohon maaf kalau memang ada ketersinggungan. Sama sekali niat saya bukan untuk meremehkan RT yang lama, tapi untuk memotivasi RT yang baru. Tapi kalau memang dianggap salah, Al-Fakir mohon maaf, Al-Fakir mohon maaf ya, kata saya. Dan waktu itu Al-Fakir menghargai hadirnya di situ sebetulnya sebagai warga biasa. Karena waktu itu dituntut untuk memberikan prakata sambutan, ya itulah. Ya padahal niatnya baik, perkataannya juga menurut saya tidak terlalu mencolok gitu, tapi ternyata ada saja. Nah itu diantaranya. Maka dari itu Al-Fakir sebagai pribadi dan juga keluarga, yang tentunya kalau bicara tentang kesalahan, kita tidak tahu siapa yang lebih banyak salahnya. Mungkin Al-Fakir lebih banyak salahnya. Dari ungkapan tadi bisa saja Al-Fakir yang paling banyak ngomong kalau Atoibah ya, di FKDKM dan seterusnya. Ya itu diantaranya. Makanya Al-Fakir sendiri tentunya mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Untuk nasihat sebetulnya sudah cukup dari didikan Ramadan yang begitu luar biasa ya, sehingga setiap datang Ramadan frekuensi ibadah kita itu tentunya kita tingkatkan ya. Maka orang yang baik itu adalah orang yang bisa mempertahankan amalan Ramadan saja sudah luar biasa ya, karena ada satu keterangan laisal id liman labisal jadid walakinal id lima ta'atat tajid. Jadi yang disebut lebaran itu bukan berpakaian baru dengan makanan yang enak, tapi disebut lebaran itu adalah orang yang tambah kebaikannya, tambah ketaatannya kepada Allah, dan tambah takutnya kepada Allah ya. Jadi bahasa kita mah jangan sampai ibadah yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan dengan datangnya Syawal malah hilang. Al-Quran kemarin kan ada yang sampai hatam berapa? 3 kan? 3 kali hatam. 10 pertama hatam, 10 kedua hatam, 10 ketiga hatam. Sekarang udah tanggal berapa? 15. Udah yang hatam sekali. Nah ini berarti kan amalan kita tidak istiqomah. Terus yang kedua ya, kalau terawih di luar Ramadan emang tidak disunahkan. Tapi untuk sholat witir tetap, walaupun Ramadan sudah berlalu, witir jangan pernah ditinggalkan. Ada yang meninggalkan witir? Ditinggal terus. Nah ini salahnya kita ya. Jadi minimal ya, witir itu cuma 3 rakaat kan. Ya cobalah kalau memang kita belum tahajudnya istiqomah, habis sholat isya apa susahnya sih 3 rakaat? Ya kan? Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Ali kan beda pendapat. Karena Sayyidina Ali lebih afdol witir itu setelah sholat tahajud. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar, beliau mengatakan afdolnya setelah sholat isya. Kenapa? Karena keberhati-hatian. Iya, kalau nanti malam bisa tahajud,
Ya, malam tidak tahajud, ujung-ujungnya tahajud kagak, witir kagak. Ya kalau Sayyidina Ali, beliau kan optimis orangnya. Beliau optimis, beliau percaya diri. Saya pasti bangun dan saya pasti bisa melaksanakan sholat tersebut. Makanya tinggal milih kita mau mengakhiri tahajud kita dengan witir, apakah witir saja. Ya makanya silakan mau setelah sholat isya berapa sih 3 rakaat dibandingkan dengan buang air besar saja masih lama buang air besar, Pak. Kalau nggak percaya hitung ya. Nanti kita masuk WC berapa menit sampai keluar. Terus sholat witir 3 rakaat berapa menit? Ya, saya yakin paling sama dengan kencing lah lamanya. Ya itu diantaranya. Ini menasehati diri sendiri sebetulnya ya. Karena alhamdulillah sih sampai detik ini ya Al-Fakir kan belum hatam sih sebetulnya. Belum hatam tapi ya sudah lewat dari pertengahan Al-Quran. Alhamdulillah ini juga yang biasanya 3 juz sekarang ya minimal 1 juz lah. Setiap bulan berarti nanti kita bisa menghatamkan Al-Quran. 12 bulan ke depan berarti 12 kali hatam. Ditambah dengan Ramadan 13 kali. Itu sebetulnya tidak cukup. Ya, sudah cukup. Orang selambat-lambatnya baca Quran kata Nabi itu 1 bulan 1 kali hatam. Itu orang yang paling malas itu. Tergolong orang yang paling malas, Pak. Kalau kita 3 bulan sekali kadang-kadang baru hatam, ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya makanya mudah-mudahan istiqomahkan segala bentuk amaliyah walaupun hukumnya sunnah, tapi itulah didikan Ramadan. Dan mudah-mudahan hidup kita ini jangan ya bahasanya karena saya terikat pengurus masjid, saya bukan dan lain sebagainya. Sekali lagi manusia dituntut oleh Rasul khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bisa memberikan manfaat. Jadi apapun kapasitas kita, yang jelas ketika ingin hidup kita manfaat, jadikanlah seluruh napas dan sehat dan kehidupan kita supaya bernilai ibadah. Termasuk hari ini mudah-mudahan silaturahmi jamaah sekalian menjadikan asbab man ahaba yubsatalahu fi rizkihi wa yunsalahu fi asalih falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin panjang umur berkah rezeki, sambungkan silaturahmi. Al-Fakir menerima dengan hati yang terbuka. Seandainya ada salah kata, salah sikap, salah perilaku kepada Al-Fakir, jauh-jauh hari sebelum minta maaf, Al-Fakir selalu membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya. Sebaliknya Al-Fakir juga mohon kepada seluruh jamaah apabila sikap, perilaku dan ucapan saya ada yang menyinggung, ada yang kurang berkenan, tentunya pribadi dan keluarga mohon kiranya untuk dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Mudah-mudahan pesan yang singkat menjadi manfaat khususnya bagi Al-Fakir dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.